kita semua. Jangan lupa pakai masker, Sering-sering cuci tangan, jaga jarak, dan hidup sehat. sehat. Jumpa lagi di channel YouTube Dia MBK. Saya Suster Frederika Hati Kudus. Saya Suster Egidia Hati Kudus. Suster Fre, Ya, Suster. sebelum kita memulai kegiatan Minggu Gembira hari ini, baik kalau kita berdoa dulu. Oke. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami mau mengikuti Bina Iman Anak dengan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan dari frater, juga bernyanyi bersama teman-teman. Kali ini kami ditemani kakak-kakak San Berna dari Paroki Santa Bernadette Ciledug yang merayakan ulang tahun ke-5. Temani kami dengan Roh Kudus-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mendengarkan renungan dari Frater Chris Okaru. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan selalu tinggal dalam sukacita Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, pernah nggak kalian nakal sama orang tua? Misalnya nggak mau nurut kalau dibilangin, atau kalian berani melawan kepada orang tua kalian.
Nah, kalau kalian pernah berlaku demikian, Injil pada hari ini akan membantu kita untuk memahami bahwa perilaku itu tidak baik. Dikisahkan dalam Injil bahwa ada seorang tuan tanah yang membuat kebun anggur. Lalu kebun anggur itu disewakan kepada para penggarap-penggarap. Sudah seharusnya penggarap-penggarap itu akan memberikan hasil dari kebun anggur itu kepada sang tuan. Tapi kenyataannya, mereka justru malah melakukan hal yang jahat. Nah, dikisahkan dalam Injil, bahkan mereka sampai tega menyakiti sesamanya. Mereka sampai tega untuk membunuh. Dan itu sungguh hal yang tidak baik. Mungkin kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hubungan kita dengan orang tua, dengan teman, dengan orang yang lebih tua, misalkan kakak kita mungkin tidak sampai menyakiti mereka sebagaimana penggarap-penggarap kebun anggur ini menyakiti sesamanya. Terkadang kita lupa kalau kita sendiri sudah banyak menerima rahmat dari Tuhan melalui orang tua, melalui teman kita, melalui kakak kita, mungkin melalui juga adik-adik kita, melalui orang-orang yang senantiasa membantu kita, baik dalam lingkungan rumah maupun dalam lingkungan sekolah, seperti petugas kebersihan ataupun petugas-petugas administratif. Nah, apa yang membuat kita lupa? Karena kita merasa apa yang kita miliki adalah milik kita. Apa yang kita punya saat ini semua digunakan hanya untuk kepentingan kita. Hal itulah yang kerap kali membuat kita berlaku semena-mena, berlaku sesukanya. Dan hal ini terbukti dalam perilaku kita yang kerap kali membantah orang tua, tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Ketika disuruh belajar, kita juga tidak menanggapinya dengan baik, ataupun kita juga berlaku jahat terhadap sesama kita. Kita lupa bahwa ada banyak berkat dan rahmat yang diberikan Tuhan melalui mereka semua. Akhirnya, ketika berjumpa dengan mereka, kerap kali kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kenakalan kita kerap kali menyakiti sesama, membuat sesama tidak nyaman, membuat orang tua merasa kesal. Orang tua merasa semakin terbebani oleh segala kenakalan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka adik-adik sekalian, hari ini Injil hendak mengajar kita untuk bagaimana kita tahu berterima kasih bahwa kita sudah dididik oleh orang tua kita sudah dinafkahi hidupnya, bahkan diberikan pendidikan yang layak. Ketika kita sakit, kita juga dirawat, kita diberikan obat, kita diberikan perhatian. Nah, semua itu hendaklah kita tanggapi dengan melakukan perbuatan kasih terhadap orang tua kita, terhadap teman-teman kita, terhadap kakak kita, terhadap adik-adik kita, terhadap orang-orang yang membantu kita. Karena dengan melakukan perbuatan kasih, saat itulah kita juga menghadirkan kasih Tuhan kepada mereka yang sudah mengasihi kita. Belajar dari Injil hari ini, janganlah kita berlaku seperti para penggarap kebun anggur yang demi kepentingannya, demi kesenangannya, mereka tega menyakiti sesama. Mereka tega berlaku tidak adil terhadap sesama. Untuk itu, kita perlu terus belajar untuk mau mendengarkan orang lain, untuk mau peduli terhadap orang lain, untuk tidak serakah terhadap apa yang kita miliki. Dan kita perlu belajar juga untuk mau berbagi. Dengan demikian, kita belajar mencintai sebagaimana Tuhan telah mencintai kita. Amin. Setelah ini kegiatan kita apa, Suster? Tadi setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, terus apa lagi tadi, Suster? Mendengarkan renungan. Terus kita mau ngapain lagi nih? Sekarang saatnya kita bernyanyi, Suster, bersama-sama. Menyanyi apa, Suster? Aku diberkati. Mari teman-teman.
lagi dia. Adik-adik luar biasa. Adik-adik yang terkasih, kita mendengarkan renungan dari Frater Chris yang berpesan pada kita. Apa ya, Suster? Misalnya mematuhi perintah orang tua. Contohnya disuruh belajar ya belajar gitu, Suster. Oh iya adik-adik. Menolong teman. Oke. Menolong teman yang lagi sakit. Oke. Membereskan mainan. Ya, benar itu, Suster. Lalu belajar rajin. Iya betul. Terus membantu menyapu. Betul. Nah, itu adik-adik yang perlu kita ingat pesan dari renungan hari ini. Maka mari, Suster, kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Yesus untuk kasih-Mu karena anak-anak boleh Kau sirami dengan sabda-Mu untuk terus bertumbuh dalam iman di tengah pandemi ini bersama kakak-kakak BIA secara online. Berkatilah kami semua, anak-anak, orang tua, kakak-kakak pembina, berserta keluarga kami masing-masing agar diberikan kesehatan, kesabaran, dan semangat di tengah situasi yang tidak mudah. Kami berdoa pula agar pandemi ini segera berakhir sehingga anak-anak bisa berkumpul dengan teman-teman, saudara, sahabat, beraktivitas kembali untuk terus bertumbuh, lebih bergembira lagi dan lebih bergembira lagi dalam kasih Kristus. Semua doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi, jumpa lagi dengan Kak Clarissa dan Kak Putri. Hari ini, kakak-kakak ingin mengumumkan pemenang dari challenge Tebak Melodi. Siapa tuh Kak Putri? Pemenangnya ada 2. Yang pertama, Rafael, dan yang kedua, Alexa. Untuk adik-adik yang menang, tunggu konfirmasi dari kakak-kakak di email ya. Oh iya Kak Clarissa, kita ada challenge lagi nggak sih? Wah, tentu ada dong Kak Putri. Nantikan info challenge-challenge menarik dari kita di Instagram biamk.tomong ya adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti di channel YouTube BIA MBK. Jangan lupa pakai masker, Sering-sering cuci tangan, jaga jarak, dan hidup sehat. Sampai jumpa nih.